orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah orang yang bertakwa. Allah nggak lihat harta dan kekayaan kita, enggak, bukan itu. Bukan jabatan dan kedudukan yang menjadi ukuran kita jadi mulia di sisi Allah. Bukan pendek dan panjangnya umur seseorang yang menjadikan ukuran barometer penilaian Allah. Bukan. Allah nggak lihat itu semua. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa ajzamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat hartamu, Allah tidak melihat rupamu, Allah tidak melihat harta dan kedudukanmu. Allah tidak lihat status sosial kita, enggak. Jadi bukan itu yang jadi ukuran. Yang menjadi ukuran orang itu mulia di hadapan Allah adalah atqakum, adalah ketakwaan. Nah, untuk bisa mendapatkan ketakwaannya ini hanya dua. Takwa itu hanya dua. Imtisalul awamir wajtinabu nawahi. Kalau ini bisa dikerjakan, kalau ini bisa dilakukan dengan baik, dengan benar, dengan sempurna, maka insya Allah kita akan bisa mendapatkan gelar orang yang bertakwa. Hanya dua aja, nggak banyak. Yang pertama, imtisalul awamir, menjalankan perintah-perintah Allah. Yang kedua, wajtinabu nawahi, menjauhkan larangan Allah. Kalau dua ini sudah kita bisa lakukan dan kerjakan dengan baik, dengan benar, dengan betul, dengan sempurna, maka insya Allah kita bisa mendapatkan derajat orang yang bertakwa. Masya Allah. Hanya berapa? Hah? Gampang apa susah? Dua doang. Ya. Bisa jalanin perintah Allah dengan baik, bisa jauhi larangan Allah dengan benar, selesai. Nah, sekarang kita bisa jalani sholat, kita jalanin puasa, kita jalan semua, kita jauhin semua. Apakah setelah kita mendapatkan takwa yang sudah kita pegang ini selesai sampai di situ? Tidak. Ternyata untuk mempertahankan takwa, baina yadayhi takwa, ternyata di hadapan takwa yang sudah kita pegang ini, di hadapannya ada khomsu aqabatin, ada 5 rintangan yang harus dijaga supaya takwa ini nggak lepas. Paham maksudnya nih? Iya. Padahal tuh takwa udah dipegang belum? Udah dipegang belum? Udah kita pegang di takwanya. Sembahyang kita nggak tinggalin, puasa kita jalani, semua kita lakuin tuh. Larangan Allah kita tinggalin. Ini udah kita pegang, ketakwaan ini kita udah pegang. Ini ada dalam diri kita. Apakah selesai sampai di situ? Enggak. Baina yadayhi takwa, ternyata di hadapan takwa yang sudah kita pegang ini ada 5 rintangan yang dimana takwa ini akan bisa hilang kalau seandainya kita tidak mampu menjaga rintangan itu. Al-masaid, lift itu masaid itu. Kalau ada lift mau naik masaid, ya, jadi tanjakan, naikkan ke atas. Jadi kalau kita ini mesti kita lewati tahapan-tahapan, dan ternyata tahapan mempertahankan takwa itu ada berapa tadi? Ada 5. Ya, apa saja tuh? Nah, katanya manjawazaha aitil kal khamsa, barang siapa yang mampu melewati yang 5 ini, nalat taqwa wa hiya tarkul muradatin nafsi wa mujanabatun nahlillahi ta'ala. Nah, kalau dia sudah mampu melewati yang 5 rantangan ini, 5 tantangan ini, dia bisa ini masuk nalat taqwa, sampailah dia kepada kesempurnaan takwa. Tadi udah ada takwanya, tapi belum apa? Sempurna. Nah, sekarang untuk menyampaikan kesempurnaan takwa ini,
Dia harus mampu melewati 5 rintangan itu. Kalau udah, berarti dia sudah takwanya sudah apa? Sempurna. Ya. Apa tuh? Awaluha, yang pertama nih daripada rintangan takwa, ikhtiyarus siddati ay siqali ala nikmah ay tamattu'i. Nih, rintangan yang pertama buat orang-orang yang bertakwa, supaya takwanya itu melekat di dalam dirinya, sempurna nilai takwanya itu. Ikhtiyarus siddah, dia lebih memilih as-siddatu, yakni kesulitan, kesusahan, aiziqali, yakni memilih sesuatu yang berat, yang sulit, yang susah, ala nikmati, dibandingkan atas kenikmatan, aitamattu, ya ini untuk bersenang-senang. Enggak. Orang yang bertakwa itu dia lebih mempertahankan, dia lebih memilih susahnya, lebih memilih beratnya, sulitnya, ya, daripada segala macam kenikmatan. Sembahyang mau udah, baca Quran udah, semua udah dijalanin. Gitu. Jam segini suruh ngaji, paham nggak maksudnya? Kalau bicara nikmat, enakan di mana? Kalau bicara nikmat, enakan di mana? Ternyata dia nggak lebih pilih di rumahnya. Paham maksudnya nih? Ini gambaran kecil aja. Kalau orang-orang yang di dalamnya takwa, maka dia akan lebih memilih ikhtiar. Ikhtiar itu memilih, bukan usaha. Bapak ada orang arti ikhtiar, ikhtiar dulu loh. Maksudnya apa? Usaha dulu begitu, bukan. Ikhtiar itu memilih. Kalau usaha namanya kasbun, usaha. Orang pengen jadi dokter, maka dia harus berusaha dan berikhtiar. Sekarang untuk bisa menjadi dokter, usahanya apa? Usahanya apa? Sekolah. Itu sekolah namanya usaha. Dari tingkat SD, SMP, SMU sampai dia kuliah, itu semuanya bentuknya apa? Itu usaha. Nah, usaha yang dia lakukan harus diikhtiarkan. Jangan sampai salah. Udah berusaha tapi salah ikhtiar. Bener sih dia udah usaha, udah sekolah SD, SMP, SMU, kuliah, pengen jadi dokter, salah ikhtiarnya, pilihannya salah. Pengen jadi dokter, masuknya fakultas teknik. Ada usaha nggak? Nggak, saya tanya, ada usaha nggak? Usahanya ada nggak? Ada. Kuliah, tapi ikhtiarnya salah, memilihnya salah. Maka usaha dengan ikhtiar itu harus sama sinkron. Ya, kalau memang dia pengen jadi dokter, usaha dia dengan sekolah dari tingkat terendah sampai tertinggi. Nah, ketika dia di kuliah, maka dia harus pilih masuknya bukan fakultas teknik, tapi fakultas apa? Nah, itu namanya usaha dilandasi dengan ikhtiar yang benar. Nah, buat orang-orang yang bertakwa, katanya dia lebih memilih apa? Ikhtiyarus siddah. Dia lebih memilih kesusahan. Biarin dah capek-capek dikit, biarin dah puyeng-puyeng dikit. Kalau bicara capek mah capek kan, habis dagang, habis kerja, habis usaha, betul ya? Iya. Kalau bicara nikmat, lebih enak tidur di rumah, lebih enak nonton TV di rumah. Kalau itu segala macam. Tapi buat orang yang bertakwa enggak. Dimanapun ada kebaikan, apapun itu, biar kata jauh dia jalanin, biar kata hujan dia jalanin. Tuh, dia lebih memilih beratnya, lebih memilih sulit dan susahnya dibandingkan memilih kesenang-senangannya.
Jadi mau ngaji nggak ngelihat awan dulu, mendung apa kagak ya? Enggak begitu dia. Mau ngaji tangannya kagak pakai diapain? Kagak pakai dikeluarin gitu. Kalau kita kan masih diapain? Keluarin ya, beli di sini. Bakalan gede dah. Kira-kira kalau begitu jadi ngaji apa kagak? Hah? Itu kalau urusan ibadah begitu gitu. Tapi kalau udah urusan yang lainnya, ya gerimis. Ntar juga berhenti tuh. Ngomongnya begitu gitu tuh Ali. Tapi buat orang yang bertakwa enggak, berat memang, susah memang, sulit memang. Tapi dia itu lebih pilih itu. Dia bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya Rabb, Masya Allah. Allah izinkan dia berangkat sampai dia ke Mekah, sampai dia ke Madinah. Berat memang, tantangannya Masya Allah. Mekah itu sekarang ini jadi apa? Satu hari saya pernah ziarah ke Ma'la. Ma'la ini satu tempat pemakaman yang ada di kota Mekah. Di situ banyak para sahabat termasuk istri pertamanya Rasulullah dan banyak guru-guru ulama-ulama besar yang di sana, termasuk di antara Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Yang daripada mensyarahkan kitab ini, itu Syekh Nawawi Al-Bantani di sana. Sampai sekarang masih terjaga. Karena di sana pemakaman di sana untuk 2 tahun sekali dibongkar, 3 tahun sekali dibongkar. Kalau dia sudah hancur, dikumpulin tuh tulang-tulangnya, ditumpukin, masukin kantong, taruh di pojok. Tadi masukin lagi yang lain. Ini udah ratusan tahun masih utuh. Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, termasuk diantaranya Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki. Yang terakhir yang masih utuh itu Tuan Guru Mbah Maimun Zubair. Makanya nggak dibongkar, karena masih di saat dibongkar masih apa? Masya Allah, dijaga gitu. Satu hari saya ziarah malam-malam, udah saya bawa tuh jamaah. Kemudian saya ziarah. Setelah ziarah saya sembahyang Isya di Masjid Jin. Ada namanya Masjid Jin. Depan Masjid Jin itu ada Masjid Sajarah, Masjid pohon. Karena di situ tempat pembuktian. Jadi kata Jin sebelum dia membayatkan dirinya masuk Islam kepada Nabi, mengimani kenabian Rasulullah, pada saat itu Jin bilang, tunjukkan dulu mukjizat. Kalau kau bisa tunjukkan mukjizat, aku akan beriman kepada. Kata Rasulullah, baik. Apa yang mesti saya tunjukkan kepada kau? Kata dia, cukup. Di situ ada pohon nih misalnya, tembok. Tiang ini pohon itu besar. Kata dia, sekarang pohon yang tumbuh ini, yang besar ini, geser pindahin ke sana. Itu pohon disuruh apa? Kata Rasulullah, cukup itu ya. Baik. Akhirnya Rasulullah minta waktu sholat, kemudian Rasulullah berdoa. Nanti didoa itu pohon, jalan tuh pohon, geser sampai satu titik, balik lagi ke situ. Di situ cukup katanya. Akhirnya itu jadi sebagai tanda bukti dia untuk beriman kepada Rasulullah. Makanya itu tempat itu ada masjid dijadiin satu tempat dibentuk masjid Sajarah namanya. Belakangnya masjid dia. Nah setelah sembahyang Isya kami pulang gitu. Ketika jalan pulang tiba-tiba saya nggak nyangka di samping saya ada kakek-kakek pakai tongkat. Ditanya lah sama dia dari mana ini itu dan lain sebagainya. Ternyata dia bilang, saya memperhatikan engkau dan jamaah engkau ajak ke tempat ini, kau perkenalkan itu, saya ikutin. Padahal tadi saya lihat kagak ada yang ikut-ikutin. Itu kayak begitu. Terus kata dia, bahasa kita mah, ini saya jelasinnya pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Nah kalau bahasa kita mah, kalau kata bahasa kita, jaga nih thariqah ini, jalan ini jaga. Apa yang sudah kau amalkan, inilah thariqahnya para salafus saleh. Ya, jaga, datang ziarah, datang ini, kata dia. Kenapa saya bilang?
Kata dia, hazal balad. Nah, dia pakai tongkat, kemudian tongkatnya diketok. Sama dia. Bumi Mekah tuh, hazal balad, balad dunia, laisa baladul akhirah. Ini negeri, ini tempat, maksudnya Mekah. Hazal balad, balad dunia. Ini negeri dunia. Laisa baladul akhirah, bukan negeri akhirat. Padahal Mekah itu kota suci, tempat orang beribadah, tempat orang ini segala orang kenalnya itu adalah negeri akhirat. Tapi kata dia, laisal bala apa hadzal bala dunya laisa baladul akhirah. Ini adalah negerinya dunia. Sekarang Mekah ini bukan negeri akhirat kalau kata kita mau begitu. Sekarang ini Mekah jadi negeri apa? Dunia. Kalau kagak kuat-kuat, habis tuh kita jarang banget yang namanya ke Ka'bah. Kenapa? Dikelilingin semuanya. Kita mau jalan ke Ka'bah aja, mau ke Masjidil Haram, la ilaha, toko apaan aja ada. Semuanya ada. Apalagi sekarang Starbucks ada, KFC ada, semuanya ada. Dunia udah kata dia, semuanya di dunia. Jadi kalau tidak kuat dia punya ke niatnya untuk bisa mau ibadah, saya. Nah, buat orang-orang yang bertakwa, memanfaatkan tempat, apalagi tempat sebaik kota Mekah Al-Mukarramah seperti itu. Kalau kagak kuat-kuat, bisa di rumah mulu kita, bisa di toko mulu kita. Padahal mah tiap malam Jumat dibacain rotib di kampungnya. Orangnya lagi belajar di sana. Kalau kurang kuat kita habis. Orang yang bertakwa itu lebih memilih beratnya ditimbang entengnya. Lebih memilih siddah, ikhtiar siddah. Dia lebih memilih kesulitan, bener itu berat, tapi jalan, tetap dia jalanin daripada gua di rumah sayang. Paham gak maksudnya nih? Masya Allah, Masya Allah. Saya tahadus begini, maaf demi Allah, gak maksud buat dia. Allah izinin tiap tahun berangkat, tapi demi Allah setiap saya berangkat saya hanya bilang satu, saya adalah orang yang baru pertama datang ke sana. Jadi kita ketika sampai di sana menganggap diri kita orang yang apa? Baru. Kenapa? Karena biasanya orang kalau udah sering ke sono menganggap itu sesuatu yang apa? Yang biasa. Sesuatu yang ini. Mungkin antum nggak percaya kali. Saya setiap ke Mekah selalu baca Yasin 40 kali di depan Ka'bah. Yang pernah saya tinggal baca Yasin itu 40 kali tuh. Udah pernah belum? Saya nggak udah tinggal. Alhamdulillah. Baca ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah 10.000. Depan Ka'bah kita. Kenapa? Bayang. Dulu saya pernah ngamalin sembahyang dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam di depan Ka'bah. Bayang aja. Tapi sembahyang ini, kodok tuh tidak banyak ya. Kan ada juga sembahyang yang pernah kita tinggal ya. Ada nggak? Hah? Udah dibayar belum? Nah, kita kodok di sana. Ngumpul lagi di sana kodok. Kenapa? Satu sembahyang nilainya 100.000 kali. Jadi berjangkit kita. Satu hari dibawa sama orang tua saya. Apa kata orang tua saya? Saya duluan. Jadi Muhammad Sallallahu. Ayah pernah jalanin tawaf 50 kali tawaf. Begitu. Dia nggak nyuruh saya, cuma ngomong gitu doang. Ayah pernah jalanin tawaf 50 kali tawaf. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man tawafa fi baitillah khamsina marrah." Barang siapa yang tawaf mengelilingi Ka'bah, ya, tawaf 50 kali, maka Allah akan kabulkan hajat dunia dan akhiratnya, dan Allah akan matikan dia dalam badan husnul khotimah. Dia nggak nyuruh. Sebetulnya mah
di dalam omongan itu ada apa ya? Menyuruh juga sebetulnya mah. Dulu ayah ngelakuin ente kawin kamu, nah kayak gitu lah gitu. Ternyata saya tahadusan begini mah di jalannya. Tawaf nih 50 kali, bukan muterin Ka'bah 50 kali, bukan. Sebab satu tawaf berapa kali putaran? 7, berarti 7 kali 50. 3 hari Pak. 3 hari kerjain. Bisa. Kenapa? Tadi berusaha biar kata berat jalanin. Rintangan bagi orang yang bertakwa di dalam mempertahankan takwa, supaya takwa ini jangan kendor, supaya takwa yang sudah ada jangan lentur dan luntur. Paham maksudnya? Supaya dia tetap kokoh di dalam diri kita. Dia lebih baik pilih yang berat daripada yang apa? Yang enteng. Berat memang ngaji, berat memang tahajud, berat memang sedekah, berat memang silaturahmi, berat memang, tapi itu yang dipilih oleh orang yang bertakwa. Ya, itu yang lebih dipilih oleh orang yang bertakwa. Tuh, rintangan yang pertama adalah apa? Yaitu ikhtiyarus siddah ala nikmah. Mereka orang yang bertakwa itu di dalam mempertahankan takwanya agar tetap melekat dalam dirinya, dia lebih baik berat dia lakuin daripada dia bersenang-senang di rumah sehingga akhirnya nanti dia lupa untuk beribadah. Tuh. Ya, satu. Wasaniha, dan rintangan yang keberapa? Yang kedua, ikhtiyarul jahdi ala roha. Dia lebih memilih jahdi, apa? Berjihad, bersungguh-sungguh. Dia lebih bersungguh-sungguh, lebih milih itu dibandingkan ala roha, dibandingkan daripada dia santai-santai saja, bebas. Enggak. Dia lebih pilih berjuang daripada dia duduk. Dia tetap apa yang bisa dia lakukan daripada dia santai-santai saja. Ini bisa menyisihkan waktu dari waktu-waktu yang ada sama dia itu. Nah, kita udah belum bisa nyisihin waktu. Ya, kita diminta cuma 5 waktu aja, rumahnya beratnya bukan main. Ya, padahal Allah kasih sehari semalam berapa jam? Berapa jam? 24 jam Allah kasih. Allah tahu kita kerja, Allah tahu kita dagang, Allah tahu kita usaha, Allah tahu itu semuanya. Allah bilang, aku gak minta semua, aku hanya minta 5 waktu saja. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh sebagai tanda engkau ingat kepada aku, kata Allah. 5 waktu doang. Dan 5 waktu itu paling berapa lama? Sembahyang 5 menit udah lama banget. Betul ya? Iya. 5 menit udah lama tuh sembahyang. Kalau dia 5 menit berarti 5 waktu 25 menit. Itu doang yang Allah minta. Masih ada 23 jam 35 menit. Silakan kamu pakai buat tidurmu, pakai buat kerja, buat dagang, buat usaha. Aku hanya minta itu saja. Tapi ternyata itu begitu berat. Nah, buat orang-orang yang bertakwa ini tantangan. Kalau saya terlena, saya lebih memilih kesenangan, saya memilih kebebasan, ya, maka saya akan hilang itu semua. Akan hilang, biarin dan apa-apa. Saya bersungguh-sungguh, saya manfaatin waktu itu. Benar, saya lagi naik motor, tapi mulut subhanallah, 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 subhanallah. Paham gak maksudnya itu? Iya. Benar, saya lagi bekerja, tapi sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Dia manfaatkan semua waktu-waktunya itu. Tidak ada terlepas kecuali adalah ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh. Dia lebih bersungguh-sungguh tentang hal itu daripada ar-roha.
kesantaian, kebebasan. Lebih senang berfoya-foyanya, lebih senang menghabiskan waktunya untuk yang kayak begitu. Tapi buat mereka yang sudah ada di dalam dirinya takwa, ini buat orang yang sudah ada takwanya nih. Bukan orang yang belum bertakwa, tapi orang yang sudah apa? Yang sudah ada takwanya. Nah sekarang takwa yang sudah ada mesti dijaga nggak? Mesti dijaga nggak? Mesti dijaga. Kenapa mesti dijaga? Karena dia bisa hilang, tak? Dia bisa lentur, bisa luntur. Jaga dari apa? Ada 5 rintangannya. Buat orang-orang yang supaya takwanya itu terjaga, jaga yang 5 ini. Apa? Dia lebih memilih yang sulit daripada dia memilih kenikmatan. Biarin, gak apa-apa. Capek gua, biarin gua segala macam daripada gua di rumah. Ntar gua banyakkan ini, banyakkan itu. Paham ya? Satu, supaya tetap terjaga. Yang kedua, dia lebih jaga ikhtiaru al-jahdi ala roha. Dia lebih bersungguh-sungguh memanfaatkan. Apa dia manfaatkan? Apa saja waktu dia manfaatin sungguh-sungguh. Gak mau sia-sia. Gak mau dia ini. Kita kalau melihat guru-guru kita, ya Allah, iya ya, sampai begini kita pikir, dia kapan istirahatnya ya? Begitu kan? Iya. Dari sebelum subuh udah jalan, pulang malam, besok berangkat lagi, begini, begitu. Kapan dia istirahatnya? Kapan dia buat keluarganya? Kapan ya buat ininya segala macam? Enggak, dia lebih bersungguh-sungguh untuk meraih itu, untuk menjaga itu. Jangan sampai lentur. Ya Rabb, Masya Allah, ya. Makannya dia lebih bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh apa? Menghilangkan sifat rakus dalam dirinya. Dia lawan tuh hawa nafsunya. Sampai-sampai maaf sekali makan buat 7 hari. Tuh, sekali makan buat 7 hari. Itu yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad untuk menjaga daripada takwanya ini. Bersungguh-sungguh dia sekali makan buat, beda tipis sama kita. Kalau kita 7 kali makan buat sehari kita. Allah. Ya, Masya Allah. Pantas kalau kita belum sampai kepada maqam muttaqin, orang yang bertakwa. Tapi mudah-mudahan kita masih tetap ada takwa kita dalam diri. Insya tinggal ini lagi digambarin nih. Kalau takwamu pengen tetap ada, supaya dia tetap ketakwaan itu tetap ada di dalam dirimu, melekat di dalam dirimu, sempurna takwamu. Nah, lawan hawa nafsumu terhadap 5 rintangan itu. Pilih walaupun itu berat, pilih walaupun itu susah, jalankan daripada kamu terlena dengan kenikmatan. Yang kedua, pilih oleh kamu daripada apa? Bersungguh-sungguh daripada engkau santai-santai saja. Ya. Wasalisuha, dan adapun rintangan yang keberapa? Yang ketiga, ikhtiyaruz zulli ay dha'fi 'alal 'izzi ayil quwwati wal ghalabat. Ya Rabb, nih orang yang bertakwa dia lebih milih hina dirinya, lebih milih hina dirinya di hadapan manusia daripada dia pilih kemuliaan di hadapan manusia. Enggak, orang yang bertakwa enggak ada yang kayak begini. Ya, kenapa? Karena di dalam diri pribadi orang yang bertakwa itu tertanam di dalam dirinya, dia selalu memandang orang lain itu lebih baik daripada dirinya. Paham gak maksudnya? Orang yang bertakwa itu lebih memandang dirinya lebih tinggi apa lebih rendah? Lebih rendah dibandingkan orang lain. Nah, kalau dia sudah menganggap dirinya lebih rendah dibandingkan orang lain, apa yang dia mau sombongin? Orang lu lebih rendah sama dia, lu mau sombongin gimana? Kalau kita kan masih pengennya dipuji mulu, kita menganggap kita lebih tinggi dibandingkan orang lain.
Padahal katanya enggak, jangan. Kun indallah khairun nas wa kun indan nas syarrun nas. Jadilah kamu di hadapan Allah, jadilah kamu di hadapan Allah khairun nas, manusia yang terbaik. Kalau di hadapan siapa? Allah. Jadi kalau di hadapan Allah, maaf, boleh nih kita fastabikul khairat. Kalau di hadapan Allah, di antara majlis ini harus ada dalam diri kita, gua harus lebih baik dari dia. Kalau di hadapan siapa? Allah. Kalau di hadapan Allah, gua harus lebih baik dari dia. Dia gak duha, gua duha. Dia gak kopi, gua kopi. Dia gak puasa Senin Kamis, gua puasa. Itu namanya berusaha baik di hadapan siapa? Allah. Berlomba kita di hadapan Allah ini supaya kita menjadi orang yang terbaik. Tapi di hadapan manusia kita harus menjadi orang yang lebih rendah dibandingkan orang itu. Kalau di hadapan orang kita harus lebih rendah. Hebatan dia daripada saya, bagusan dia daripada saya. Yang begini langka nih. Betul? Kebanyakan kita pengennya kita menganggap kita lebih apa? Sekalipun sama anak kecil, sekalipun dengan anak kecil, kamu pun harus bilang bahwa dia lebih baik dari saya. Oh, ini sering banget saya sampaikan. Mandang orang, dia tuh anak kecil, dia lebih baik dari kita. Kenapa? Dia memang kecil, umurnya masih muda. Saya yakin dosanya lebih sedikit dari saya. Karena dosanya lebih sedikit dari saya, tidak diragukan lagi bahwa anak kecil itu pasti lebih baik dari saya. Karena dosanya lebih, itu udah sunatullah. Umurnya lebih pendek, kita lebih tua, berarti dosa kita lebih banyak dibandingkan dia. Maka dia lebih baik sama kita. Kalau melihat anak kecil, kalau melihat orang tua sama, dia lebih baik dari saya. Umurnya lebih tua dari saya, pasti ibadahnya lebih banyak dari saya. Tuh. Karena ibadahnya lebih banyak dari saya, maka tidak diragukan lagi, pasti dia orang lebih baik dari saya. Begitu seharusnya kalau kita memandang. Nah, kita orang yang bertakwa itu ikhtiar zulli, dia lebih pilih kehinaan, gak apa-apa. Ya Allah, al-dha'fi, biarin deh orang bilang kita lemah, biarin deh kita orang bilang susah, biarin deh kita orang bego, paham ya? Gitu, apa-apa. Ala izzi, daripada kita pengennya dimuliain, aiku watul wal qalabat, kita dianggap orang yang paling hebat. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, makanya dalam salah satu niat untuk melaksanakan haji, Rasulullah pernah bilang, sayati ala ummati zamanun yahujju abna'u ummati bi-fusha wa awsatuhum bil-tijara wa qurra'uhum bil-riyadi wa sum'ah wa fuqara'uhum bil-mas'alah. 14 tahun, 14 abad yang lalu Nabi udah kasih isyarat nanti orang pergi haji macam-macam, termasuk wa qurra'uhum bil-riyadi wa sum'ah. Qurra jamak dari qari, artinya orang yang berilmu, orang yang punya ilmu. Nanti satu masa orang yang punya ilmu itu berangkat haji bukan karena Allah, diriya, pengen apa? Diriya, Masya Allah, berlomba-lomba untuk itu. Nah itu pengen dianggap lebih hebat, lebih pintar, lebih banyak ini itu. Ya, Masya Allah. Orang yang bertakwa mempertahankan ketakwanya, insya Allah ketika dia bisa menjaga, maka Allah akan jaga ketakwaannya. Milih walaupun itu berat, milih walaupun itu dia bersungguh-sungguh dibandingkan dengan kesantaiannya, dan dia pilih kehinaan. Tidak apa-apa dianggap hina, tapi mulia di hadapan siapa? Allah. Paham tuh? Warabi'uha, dan adapun yang keberapa? Yang keempat, ikhtiyarus sukuti 'alal fuduli wa huwa ma'ala khaira fihi minal kalam.
Orang yang bertakwa itu dalam rangka mempertahankan ketakwaannya adalah dia ikhtiyarus sukut, lebih milih apa? Diam. Dia lebih milih diam alal fuduli, di atas keutamaan-keutamaan, di atas kelebihan-kelebihan. Ya Allah. Enggak, lebih banyak diamnya dia. Karena dia takut. Orang ini yang namanya lidah ini, Pak. Kata Rasulullah, ma khalaqallahu fil insan afdalu minal lisan. Tidak ada yang diciptakan oleh Allah kepada manusia yang lebih afdal daripada lisan. Tidak ada. Tidak ada yang diciptakan oleh Allah terhadap fil insan, di dalam diri manusia, afdalu minal lisan, yang lebih afdal, yang lebih utama daripada apa? Lisan. Yadkhulul jannah wa yadkhulun nar. Lisan ini bisa memasukkan orang ke dalam surga, tapi lisan juga bisa menjerumusin orang ke dalam apa? Neraka. Buat orang yang mampu menjaga ketakwaannya, salah satu rintangannya adalah biarin deh, gue lebih baik apa? Diam. Lebih baik diam daripada dia lebih banyak ngomong ini itu. Ya, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Ini romannya 5-5-nya berat-berat amat ini. Wa khamisuha, dan adapun yang ke-5, ikhtiyarul mautil alal hayat. Ya Allah. Ya, dia lebih baik, lebih memilih kematian daripada kehidupan. Orang yang bertakwa supaya kesempurnaan ketakwaannya itu sempurna, ini jauh lebih baik apa? Mati dah daripada itu. Beda tipis sama kita. Kalau kita doa dikit-dikit mintanya apa? Iya, panjang umur kita. Kita itu mulu yang kita minta. Kalau mereka enggak. Kalau memang kau Allahumma amitna, matikan kami seperti matinya para ulama, matinya para ini. Mereka minta supaya. Emang Imam Syafi'i umurnya berapa? Enggak sampai 100 tahun, enggak sampai 80 tahun. Mereka lebih minta itu. Kenapa? Ya karena takut ketakwaan yang sudah ada ini, karena dunia ini sepanjang hari menggodanya luar biasa, akan melunturkan dan melunturkan iman kita. Ketakwaan kita bakalan luntur. Iya, sekarang lagi bener, lagi di musola, keluar aja kita, ada setannya nggak kira-kira? Hah? Emang lagi nungguin di depan. Lagi nungguin di depan. Kata setan, ya udah dah, kalau lu pengen ngaji dah. Ya gua tunggu sih. Cuman gua pesen malu, kata setan. Kalau memang lu mau ngaji. Kalau bisa sih senderan. Iya, berat, masya Allah. Ikhtiarul maut, dia lebih baik kematian. Bukan dia minta mati nih, paham ya? Sebab kalau minta mati itu menandakan keputusasaan. Haram hukumnya berputus asa atas nikmat Allah. Nggak boleh kita berputus asa tentang itu. Nggak boleh kita minta mati, kecuali kata Al-Imam Nawawi, ya, di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi, di situ boleh. Satu, yang pertama mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, dia minta mati di tanah suci Mekah atau Madinah. Ya, itu boleh dia minta mati di sana. Kenapa? Karena kemuliaan tempatnya. Karena kemuliaan tempatnya. Boleh kita minta mati. Waktu wadah kemarin, maaf, habis sedih. Dan yang doa, saya doa sendiri, ya Allah, saya mau pulang. Saya udah ibadah, saya udah jalan, saya udah ke Madinah, bahasanya ya begitu dah. Semua rangkaian sudah kami selesaikan, ya Allah. Dalam hati minta sama Allah berkah. Hari ini saya akan kembali ke tanah air. Kalau seandainya saya pulang ke tanah air, jadi orang yang bermanfaat buat orang lain, atau buat keluarga, atau minimal buat diri saya, ya Allah. Manfaat buat diri saya, sampaikan saya ke rumah. Tapi kalau seandainya saya pulang jadi orang yang tidak bermanfaat, apalagi buat orang lain,
nggak bermanfaat buat keluarga, mandiri aja nggak ada manfaat. Matikan saya di sini, Allah. Sampai kita minta, betul. Kan serem juga tuh doa ya. Iya, taharusan minimah, saya minta itu tuh. Dan jangan kau keluarkan kami dari tempat ini kecuali kau sudah ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Itu kita minta. Masya Allah, ya, alhamdulillah sampai di rumah. Ketika kita konsekuensinya udah minta kayak begitu, bisa kan kita jaga? Paham apa maksudnya? Iya, ya, jelas. Masya Allah. Itulah mereka lebih banyak memilih mati, ya, daripada dia hidup dengan fitnah. Dalam sembahyang kan ada doa bainal tasyahud wa taslim, antara tasyahud dan salam Nabi ada 4 doa yang Nabi gak pernah tinggal. Sebelum salam ada 4 doa Nabi minta perlindungan di dalam akhir sholat, karena akhir sholat itu merupakan waktu yang mustajab. Apa yang Nabi minta? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. 4 yang Nabi minta. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam, minta keselamatan daripada, aku berlindung daripada neraka jahannam. Wa a'udzubika min adzabil qabri, dan aku minta daripada azab. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan aku minta, ya, berlindung daripada fitnah dunia, fitnah hidup dan fitnah mati. Fitnah ujian hidup apa? Boleh juga renungin, Pak. Tuh orang, oh ngaji mulu ya, udah Senin Kamis puasa, gua sampai segini hari masih belum bisa aja. Apa ya? Ujian namanya sama kita. Ini umur bodoh segini, orang udah pada sembahyang, udah pada sembahyang ya. Boleh dalam. Itu namanya ujian buat kita tuh. Ujian hidup kita. Ya, itu ujian kita. Masya Allah, Masya Allah. Nah, kita tuh renungin dari ujian kematian, gitu. Ya, yang terakhir minta sama Allah. Wa min fitnati masihid dajjal. Masya Allah. Kenapa dia pilih itu? Wal mautu inda ahli ta'ala qaw'u hawan nafsi faman mata an hawa'u faqad hayya bihadihi. Mereka orang yang bertakwa itu, ya, pengennya mati, milih mati. Kenapa? Karena kematian inda ahlillahi ta'ala, di sisinya para ahli-ahli Allah, jadi orang-orang yang patuh kepada Allah, orang yang bertakwa. Kematian itu qaw'u hawan nafsi adalah menundukkan hawa nafsu kita. Ketika kita sudah menundukkan hawa nafsu, berarti sebetulnya hidup kita sudah apa? Mati. Ya, kita sudah mati, sudah gak lihat dunia. Masya Allah. Faman mata an hawahu, dan barang siapa yang telah mati daripada hawa nafsunya, faqad hayya bihadihi, maka sungguh dia telah hidup dengan keadaan yang seperti itu. Jadi hidupnya itu dia udah mematikan hawa nafsu, udah kan nafsu, udah lihat tuh, udah kan nafsu. Maaf, tadi saya baru pulang, kebetulan lagi di di Mekah, ya. Saya ditelepon sama Pak Bupati di Pulau Seribu, dikasih tempat, saya mau istirahat kayak gitu, saya istirahat. Dah, temenin tuh saya, apa kata mereka? Yai, tinggal di Pulau Seribu ini kalau 2-3 hari sih enak, ya kepindah. Kalau sebulan kayak Tarzan juga kita, iya, mau kemana-mana susah. Mau kemana-mana tuh susah, mau ini mau itu tuh susah. Artinya, iya benar. Kalau untuk 2-3 hari sih enak, nikmat kita lihat, ya. Tapi kalau sebulan, la ilaha illallah, ke Gadalia City, kagak ke Pondok Indah, kagak ini, kagak itu, puyeng juga. Segala macam, karena kita dikelilingin dengan dunia, gitu. Kalau di zona ya enggak. Tapi kenapa para wali-wali Allah banyak ada yang di sana? Di pesisiran semua pasti ada wali-wali Allah.
Karena itu yang diarahkan. Saya sempat mampir ke sana, ada salah satu seorang wali min auliyaillah di sana. Ziarahlah kita ke tempat itu. Ya, masya Allah, di pinggir pantai, di ini itu semua segala macam, masya Allah. Ya, jadi mati itu adalah ketika mereka sudah mampu mengalahkan dan menundukkan apa? Hawa nafsu. Summal mautu yang qasimu arba'atu aqsam. Dan ada kemudian katanya kematian itu menurut ahli ilmu, ya ahli ibadah, ada dibagi menjadi 4. Apa tuh? Mautu ahmar, yaitu mati merah. Mati merah itu wa huwa mukhalafatun nafsi, yaitu menentang hawa nafsu kita. Yang kedua, wa mautu abyad, yaitu mati putih. Apa? Wa huwa ju', lapar. Ya, li'annahu yunawwirul batina wa yub'idu wajhal qalbi. Faman mata sama'ahu hubiyat fatanatuhu. Jadi karena sesungguhnya lapar itu ya dapat menerangi batin dan juga dapat memutihkan daripada wa yubayyidu wajhal qalbi, dan dapat memutihkan daripada wajah hati kita. Faman mata sama'ahu hubiyat onahu, maka barang siapa yang mati rasa kenyangnya, maka dihidupkanlah kecerdasannya. Makanya salah satu kata taklim wa ta'alim Syekh Zarmuti mengatakan salah satu untuk bisa mendapatkan kemudahan dalam menghafal dan mendapatkan melekatnya ilmu adalah dengan berpuasa. Memperbanyak apa? Puasa. Semakin banyak berpuasa, yaitu tadi ya dia akan banyak tuh, akan faman mata sam'ahu, maka barang siapa yang mati rasa kenyangnya, hobiyat fatonatuhu, maka akan dihidupkan oleh Allah kecerdasannya. Gitu. Wa mautun akhbar, ada warna merah, ada putih, ada lagi akhbar, yaitu hijau. Wa huwa lubsul muraqi'i minal kharaqil mulaqqati allati la qimata laha li'in qita'ihi wa siddatihi bil qana'ah. Masyaallah. Apa itu mati hijau itu? Wahwa, dan dia mati hijau itu lubsul muraqqi minal kharaqi al mulaqqah, yaitu mengenakan pakaian al muraqqi, yang bisa memalukan, yang ditambal daripada kain-kain perca, yang dimana ada laki-laki matalaha, yang tidak ada nilainya, tidak ada harganya, li'in qita'ihi wa siddatihi bil qana'ah, yang karena terputusnya pakaian itu dan kesungguhan dirinya dengan sifat qanaah. Enggak. Jadi bukan baju yang bergemerlapan yang dipilih sama mereka, ya, tapi yang dipilih sama mereka dengan pakaian-pakaian yang sederhana. Bukan pakaian yang buruk, jelek, bukan nih. Paham ya? Itu pakaian-pakaian yang sederhana dengan pakaian-pakaian ya sekalipun ditambal dengan kayak gitu, Masya Allah. Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Zabidi itu satu masa kedatangan salah satu cucu daripada Habib Abu Bakar Gresik itu, yang belum lama kemarin ada apa namanya haulnya di sana, ya Habib Abu Bakar Gresik. Beliau itu maaf ucap nggak pernah berpakaian, jadi hanya kain doang di atas pusarnya. Betul, juga udah terus jadi nggak pernah pakai baju, jangan lagi baju kaos saja enggak, ya nggak pernah panjang. Kita datang ke tempat itu, tahu-tahu ada di situ ya, padahal dari jauh dari situ. Selesai, kita nggak lihat, yang kita lihat bajunya doang. Dia nggak pakai apa, pakai. Padahal dia sedang memakai pakaian kebesarannya dia, gitu, ya. Padahal dia sedang memakai pakaian kebesarannya dia, yaitu kebesaran untuk meninggalkan tadi itu, ya, supaya ada rasa qanaahnya, apanya kayak begitu, Masya Allah. Itu yang dijaga. Yang penting nggak menutupi, yang penting nggak membuka apa. Kayak orang lagi ihram kan hanya 2 helai kain, ya,
buat di bawah, buat di atas. Udah itu doang. Padahal di rumah batik punya nggak? Iya. Batik sutra yang mahal kita punya, sepatu kita punya, ini kita punya. Tidak sah kita kalau pakai batik sutra ketika wukuf di padang Arafah. Nggak sah kita pakai sepatu yang mahal, bisa? Enggak. Kita diajarkan untuk itu. Di situ makanya puncak haji itu adanya di Arafah, bukan di Baitullah, bukan di Madinah, bukan di Mas'al, Safa dan Marwah, tapi puncak haji itu ada di Arafah. Kenapa? Kata Nabi, al-hajju Arafah. Haji adalah wukuf di Arafah. Masya Allah. Nah, di situ kita namanya adalah Arafah. Arafah itu maknanya apa? Kenal. Untuk kita lebih mengenal diri kita. Di situ kita disuruh untuk mengenal diri kita. Kita akan mengkaji di situ. Ternyata benar-benar bumi Arafah mengajarkan kita untuk mengenal siapa sih sebetulnya kita. Ya, siapa sebetulnya kita. Nah, jadi kematian itu ada yang namanya akhdar, hijau. Maksudnya dia lebih banyak mengenakan pakaian yang menghinakan. Ya, menurut pandangan orang hina. Gitu, Masya Allah. Terakhir, wa mautu aswar, yaitu mati yang hitam. Ada merah, ada putih, ada hijau, dan ada wa huwa ihtimalul adzal khalqi wa huwa al-fana'u fillah bisuhudil adza minhu bi ru'yatil fana'il af'ali fi fi'lil mahbubi. Masya Allah. Yaitu yang namanya mati hitam itu adalah mengenakan yang menanggung beban yang disakiti makhluk, ya, yaitu tentang apa? Hilangannya ihtimalul adzal khalqi wa huwa al-fana'u fillah, yaitu hilangnya, fananya, lenyapnya dirinya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah begitu berarti sudah mati, ya. Karena menyaksikan daripada kesakitan al-adha lisuhudil adha minhu bi ru'yatil fana'il af'al, yaitu dengan menyaksikan daripada kesakitan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melihat lenyapnya segala perbuatan-perbuatan makhluk dalam perbuatan kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika dia sakit, ucapan yang pertama alhamdulillah. Sakit tuh ucapin apa? Kalau kita sampai kita astagfirullahaladzim, Allah sakit mulu, astagfirullah. Ya, itulah daripada mempertahankan takwa yang sudah Allah berikan kepada kita. Ternyata takwa yang sudah ada itu, untuk bisa sempurna ketakwaan itu, dia harus mampu melewati berapa rintangan tadi? Ada 5 rintangan. Kalau ini sudah ada, maka insya Allah takwa kita akan sempurna. Insya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa a'tina min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan shalihan mutaqabbalan. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan fih. Allahumma rzuqna ziyarata haramain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ballighna wa balligh auladana wa ahlana wa jama'atana ila baitillah wa ballighna ila ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li usuqil haji wal umrah fi kulli sana.
Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan masrura wa zambana zamban maghfura wa amalana amalan salihan maqbula wa tijaratana lam tabur ya alima ma fi sudur akhrisna ya Allah minaz zulumati ila nur ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna wa ala laza asrafna fadhur alaina tauba tagsilu kulla hauba wasdur lana awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'ina rabbi asma fadlau wajudan manna la iktisna minna bil mustafa rasuli na'adha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi antal habbi wa alihi wa sahbihi aida taqassis suhbi walhamdulil ilahi bil bad'i wat tanai sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin.